saya Faisal Hidayat. Selanjutnya itu ada di pertemuan 4 kita menjelaskan tentang penentuan lokasi fasilitas produksi. Industrial telah mengalokasikan anggaran kerja dalam jumlah besar untuk long term capital asset seperti gedung, fasilitas kerja, dan lain-lain. Faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi. Faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi ini ada dua, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Di dalam faktor primer itu kita harus mengembangkan atau mempertimbangkan yang pertama itu ada lokasi pasar, kedua lokasi sumber bahan baku, yang ketiga ada ketersediaan tenaga kerja, yang keempat itu ada sumber energi seperti listrik, yang kelima itu ada ketersediaan air, keenam itu ada fasilitas pengangkutan. Selanjutnya di dalam faktor sekunder terdapat fasilitas perumahan, yang kedua itu ada pelayanan kesehatan, yang ketiga itu ada peraturan pemerintah, yang keempat ada sikap masyarakat, kelima itu ada biaya tanah dan bangunan. Selanjutnya ada peraturan lingkungan, terus ada tempat parkir, saluran pembuangan, kemungkinan ekspansi, karakteristik tanah, dan lebar jalan. Kondisi umum beberapa tipe lokasi. Yang pertama itu ada kota besar, yang kedua ada pinggiran kota, yang ketiga itu ada luar kota. Keliruan dalam penentuan lokasi. Biasanya ini terdapat keliruan dalam penentuan lokasi seperti kekurangan analisa atau pertimbangan faktor terkait. Yang kedua ada besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. Yang ketiga itu ada pemilihan kampung halaman atau lokasi tempat tinggal. Dan yang keempat ada kejenuhan suatu wilayah. Yang kelima itu ada suatu sudah tersedianya lahan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Nisa. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai metode penilaian lokasi. Untuk poin yang pertama, mengenai pemeringkatan faktor ataupun faktor rating, yaitu adalah pendekatan yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif. Kemudian untuk poin yang kedua, analisis nilai ideal, di mana untuk faktor ini bobot yang diberikan menunjukkan nilai ideal dari setiap faktor. Untuk yang poin ketiga, analisis ekonomi, yaitu metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama untuk mendapatkan penilaian yang lebih lengkap. Untuk poin yang terakhir yaitu analisis ekonomi sampai dengan kualitatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Foresta Dilakanadia. Saya ingin menjelaskan tentang poin 5, yaitu di poin 5 ada yang namanya analisis volume biaya. Analisis volume biaya merupakan analisis untuk membuat perbandingan ekonomi terhadap alternatif lokasi. Itu ada pendekatan pusat gravitasi. Sering digunakan untuk memilih lokasi yang dapat meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas yang sudah ada. Misal, digunakan oleh perusahaan untuk memilih sebuah lokasi untuk gudang atau pusat distribusi sebagai tempat untuk memasok barang kepada beberapa agen di suatu daerah tertentu. Yang ketujuh ada metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Di pertemuan 4 yang di sini kita membahas penentuan lokasi. Enggak. Tuh, dua. Udah, ntar aku sorry gua. Dengan teknologi baru yang dilakukan. Bocor jelas apa? Aduh. Bacanya salah ini. Penentuan lokasi fasilitas kalau di sana. Teknologi baru untuk melakukan aktivitas produktif. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Siapa ya?
Ethiopia.